Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, guru-guru hebat semuanya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk tugas modul 1.1.8.a, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Gilang Sunan Aditya Putra. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Kemudian beberapa pertanyaan yang akan saya bahas, kemudian saya akan jelaskan pada tugas hari ini, yaitu yang pertama adalah apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, untuk pemikiran yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah guru mendominasi proses pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan istilah teacher center. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan juga kriteria kompetensi minimal, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa masih rendah. Dan yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi seorang guru. Apakah yang berubah dari pemikiran yang setelah saya mempelajari modul ini? Yang pertama adalah tentunya bisa merubah pemikiran atau mindset saya sebagai seorang guru, di mana guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid atau student oriented. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap karakter belajar yang dimiliki oleh anak. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan juga kreativitasnya masing-masing. Yang terakhir adalah lebih cermat dalam melihat bakat yang dimiliki oleh tiap anak, yaitu menuntun sesuai dengan programnya masing-masing. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMOK atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kemudian poin selanjutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan poin yang terakhir yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dan juga refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah penjabaran saya mengenai tugas modul 1.1.8.a mengenai kesimpulan dan juga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan tugas saya ini. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.